Oke, terakhir tuh kalau nggak salah sampai bab 6 yang ini ya, yang latihan baca, terus yang ini dijadikan tugas ya. Mungkin yang minasang yang belum boleh kerjakan gitu. Soalnya nanti di akhir jadi penilaian ya tugas-tugas. Mungkin dikit aja saya bahas di sini gitu. Ini nanti apa kanji apa aja yang di ini ya, yang di kosong-kosongnya tuh coba saya bahas. Oke, yang pertama ini ada higashi ya. Higashi yang artinya timur. Untuk kanjinya, hai, pakai yang ini ya, higashi. Terus yang nomor dua ini ada nishi, artinya selatan. Kanjinya yang ini. Tiga ada hidari, kiri. Terus migi, kanan ya. Hati-hati kebalik. Kalau hidari itu yang kayak gini ya, yang di dalamnya itu kayak katakana e. Terus kalau yang migi itu yang di bagian dalamnya itu seperti kanji kuchi atau seperti katakana ro ya. Itu perbedaan hidari dan migi. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut ada kita. Kita utara ya. Kanjinya yang ini. Terus ada minami, selatan. Ini kanjinya ya yang ini. Lanjut mae. Mae depan. Ya, ini juga dipakai kanji kalau namae yang artinya nama ya. Namae, mae-nya pakai yang ini, na-nya pakai yang apa tuh? Kanji ada pokoknya kanji nama juga di depannya yang dia yang biasa dipakai juga kalau pakai kayak yume gitu ya. Kosakata yume yang artinya terkenal itu mei-nya pakai kanji na yang ada di namae gitu. Ini ushiro. Ushiro. Nah, hai, ini artinya belakang ya. Masih ingat gak kalau misalkan ini kan ini ushiro karena ada ro-nya ini dibacanya jadi ushiro. Tapi kalau misalkan ini kanjinya yang berdiri sendiri itu dibacanya apa? Masih ingat gak? Jelasan. Kira-kira kanji apa? Dibacanya apa? Masih ingat gak nih minasang kanji-kanjinya? Kok bukan Apa? kok Boleh sekali lagi? kok Apa? Maaf, boleh sekali lagi? Putus-putus di saya. arti kanji ko Oh, go oh, go go. salah Hmm, tengah. saya kok coba kita lihat ya. Ini sih. Oke, bener ya ada go. Tapi kalau ada go sih benar ada go. Ya, cara bacanya go atau ko. Tapi itu kalau misalkan si kanji ininya kayak nyatu sama kanji lain gitu ya. Contohnya ini ya kayak misalkan zenggo gitu, zenggo belakang dan depan. Tapi kalau misalkan dia berdiri sendiri aja gitu, nggak nyambung sama kanji lain, terus di sebelah kanannya itu tidak ada huruf hiragana juga gitu kayak tadi ya usi ro-nya kan usinya itu pakai kanji yang ini, ro-nya ro hiragana biasa. Itu kalau misalkan berdiri sendiri itu pastinya yang ini ya atau artinya eh, setelah gitu ya atau hai kita lanjut lagi. Nah, ini. Nomor 8 lanjut ya soto soto. Nah, artinya luar jadi di luar. Terus ini rokume gitu ya 6 orang. Mungkin Mei di sini kayak untuk apa namanya menyebutkan
pesanan gitu kalau misalkan di hotel untuk berapa orang gitu atau misalkan udah ke restoran gitu untuk berapa orang misalkan untuk 6 orang gitu dijawabnya kita jawabnya pakai ini ya rokume bukan pakai yang kanji hito atau jadinya rokunin tapi pakai yang mei rokume lanjut ya ini nanboku nanboku ini gabungan kanji ini ya minami sama kita kanji selatan sama utara Nanboku. Jadi di sininya utara dan selatan. Terus lagi ini ada Tozai. Tozai itu barat, ya timur dan barat. Ininya pakai kanji. Kok timur dan barat? Tozai. Ini selatan dan utara. Ini benar deh, ini timur dan barat. Gitu ya. Tozai. Ini pakai kanji Higashi sama Nishi. Ini pakai Minami dan kita. Selatan utara. Ini timur barat. Artinya juga sesuai ya sama dengan kanjinya ini Tozai, Minami sama kita berarti selatan dan utara dan selatan ini Tozai, Higashi sama Nishi gitu. Jadi utara dan timur ya, timur utara. Baik, lanjut ini Zenggo ya. Ini Zenggo yang tadi itu ya. Ininya pakai kanji mae, go-nya di sini pakai kanji ato. Nah, ini Zenggo sesuai dengan kanjinya ya. Ini kanji mae, kanji ato atau usiro gitu ya. Jadi artinya belakang dan depan ya, depan belakang. Lanjut ini sayu. Ini kiri dan kanan ya. Sesuai ya. Ini kanji yang sa itu pakai kanji kiri, yuknya kanji kanan. Kanan kiri dan kanan. Sayu. Lanjut lagi. Ini Ninengo Gaikoku ikitai desu. Gitu. Saya ingin pergi ke luar negeri gitu ya. Go abroad ke luar negeri 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian saya ingin pergi ke luar negeri. Ini nennya pakai kanji toshi, ini ya, atau tahun gitu. Go-nya pakai kanji yang ushiro atau ato. Ini go. Gai-nya, masih ingat nggak ini? Gai di sini pakainya kira-kira pakai kanji yang mana ya? Minasang pakai masih ingat? Dari koku. Ini kokunya itu dari kuni ya, yang artinya kanji negara. Pergi ke luar negeri. Itu gagai. Ini pakai kanjinya kanji yang ini ya di luar. Masih ingat kanji di luar itu kanjinya apa? Soto. Hai, betul. Soto. Jadi kalau nyambung sama salah satunya kalau nyambung sama kanji lain, soto itu dibacanya gai ya. Jadi gai koku luar negeri. Oke, kita ide lanjut ya yang terakhir. Ini mungkin batoya menasang sensei. Sensei. Sennya pakai kanji apa namanya? Saki. Sayanya pakai kanji ikiru ya. Ini sensei ga namanya yobimashita. Jadi sensei memanggil nama saya. Yobi
Yobimas itu memanggil ya. Namanya, oh Yobimas, manggil nama saya. Nah, na-nya itu pakai na yang ini ya. Jadi, you may, pakai may gitu. May-nya pakai yang may depan. Nama, nama. Hai, itu gitu ya tuh untuk yang pengisian ini. Semoga minasang terus hafal ya kanji-kanjinya. Lanjut, oke, ini kita latihan ya, mungkinnya latihan soal eh, yang biasa di sini JLPT ya, Nyonggo Noryo Pusikeng atau JLPT Jiseng Renshu latihan soal JLPT gitu. Ini ada dua ya, dua mondai gitu, dua latihan, masing-masing 7 soal. Ya, mungkin kita langsung bahas bareng-bareng aja ya yang ini. Yang ini mungkin cara jawabnya misalkan kalau misalnya yang bingung kan ini nomor 1 ya. Ini nomor 1. Terus di dalam nomor 1 tuh ada nomor lagi, ada nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang nomor 1 itu nih, ini tuh kayak mencari cara bacanya ya. Yang nomor 1 ini cara bacanya gimana? Itu pilihannya yang ada di nomor 1 juga. Yang di bawahnya nih ya, disesuaikan dengan nomornya gitu yang mana. Apakah otokonoko, apakah onanoko, dan sebagainya. Terus yang nomor 2 juga kayak gitu ya. Ini cara bacanya yang pilih yang mana yang sesuai gitu. Baik, silakan nomor 1 ini adakah mau yang coba gitu ya? Masuk ya, ini nomor 1, 1 dan 2-nya gitu. Ada mau coba? Coba tidak. Kalau gitu, nah ini saya panggil aja ya. Boleh nomor 1 silakan Sekarsang. Iya, Sensei. Hai ya. Eh, ya, nomor 1 itu, sebentar Sensei. Silakan. Kayaknya Mana nih kira-kira? Nah, nomor 1 ini ya. sebentar Sensei. Itu kan tadi onna, onna. Ya, depannya mana berarti Ini ada banyak ya, ininya ada pilihannya dari onna, nomor 1, 2, sampai onna. 4. Antara nomor 3 atau 4 nih Sensei. Bentar. Nomor 3 atau 4. Antara nomor 3 Hai. atau 4. Kira-kira Onan, coba yang mana? Antara 3 dan 4. Onano, Onanoko berarti yang 3. Hai, betul ya. Nomor yang 3 ini. Kalau untuk yang nomor bagian 2-nya yang ini, Yang bagian 2. Sebentar, sebentar. Harus ngulang lagi nih. hai, iya. Hmm. Ini kayak review lagi ya. Ini tuh kanji atas gitu ya. Oh Dan iya. kanji tangan. Nah, Tapi kalau disatuin cara bacanya jadi gimana? kan di atas itu kan berarti kue, kue, Hai. kue sama sama tangan ya, sama itu Hmm. tangan, kue T yang 2, nomor 2. Dua. Yang benar itu 3 ya. Jozu. Oh, oke. Kan yang tadi saya bilang
Memang sih kalau Oh iya. secara terpisah benar ini dibacanya UE, yang ini dibacanya T. Tapi kalau digabung kanjinya bakal berubah cara bacanya. Mungkin kan itu di pas bagian kanjinya ya, penjelasan kanji ini atas sama tangan itu kan ada contoh kosakatanya ya, pemakaiannya. Mm, iya. Di situ bisa dicari gitu, ada apa namanya tuh, pemakaian kanji yang atas sama tangan gitu. Contoh kosakatanya itu ada jozu. Jozu itu artinya jago ya. Skillful ya. Jago. Benar-benar. Hai. Mungkin boleh dibaca kalimatnya sekalian sampai akhir. Ano, onnanoko wa, eh, onnanoko wa, eh, te, te, tenisuga, Hai, Jiu, Jio, Jiozu, Jiozu de, jozu. desu Hai, ne. Jiozu, apa? Jiozu ya? hai, Jiozu desu ne. hai. Oke. Ya. Ono no ko wa tenisu ga jozu desu ne. Jadi anak kayak perempuan itu gitu ya. Perempuan itu jago main tenis ya gitu ya. Tenis juga jozu gitu. Tenis biasa main tenis, jozu jago. Jadi jozu desu ne, main tenisnya jago ya gitu. Jago main tenis ya. Hai gitu ya. Untuk nomor satu. Kita lanjut nomor dua. Selang-selingnya kayak biasa. Silakan Faisang. Atarishi tuh Gaku Gaku yang nomor 2 ya Sensei. Hai betul yang nomor dua. Betul ini ya. Nah, Gaku no Hai. terus itu yang nomor depannya itu yang depan itu Mei kan ya Sensei? Ya, ini Mei Paling- tapi ada cara baca lain juga nih. Oh iya iya iya. Selain Mei. Hmm. Hmm. Sebentar Sensei. Hai, silakan. Hmm. Hmm. Nah, namai Hai, betul. Nama ya artinya nama. jadi Atarishi Gakko no namae o shiteimasu ka? Hai, oke, betul ya. Tarashi gakko no namae o shiteimasu ka? Jadi shiteimasu itu jadi dari sirimas yang artinya tahu atau mengetahui ya. Jadi apakah kamu kayak nanya ya ini, apakah kamu tahu nama sekolah sekolah baru gitu ya? Atarashi kan baru, Gakko, Atarashi Gakko sekolah yang baru gitu. Apa namanya itu nama? Saya Mas tuh tahu. Jadi apakah kamu tahu nama dari sekolah yang baru gitu? Hai, itu untuk nomor dua. Kita lanjut ke nomor tiga. Silakan Sakasang lagi.
eh Anatano eh Okasangwa. Hai, eh, betul. yang nomor 5 tuh berarti yang satu ya, berarti yang nomor 5. Hmm. Oh, Ini cara bacanya apakah panjang atau pendek? bentar. Hmm, harusnya panjang. Ya, betul. Panjang berarti ada Jadi, yang mana? yang nomor 3. Hai, itu ya, nomor 3. Okasangwa, Kireina, eh itu Hito ya berarti, Sensei. Iya, betul. Hai, Hito desne. hai, betul ya, Hito. Ini karena berdiri sendiri ya, jadi cara bacanya adalah Hito. Di anata no oka sama kirei na Hito desu ne. Ibu kamu itu orangnya cantik ya, gitu. Kirei na Hito, orang yang cantik gitu. Orangnya cantik ya. Jadi ini memuji gitu ya. Hai, lanjut nomor 4, silakan. Purude Oyoguto. Ya. Oyoguto. Hai, betul. Hmm, sebentar. Hmm, hmm, hmm. Ini nomor 7 ya. Ini kanji mata. Masih ingat nggak mata apa bahasa Jepang? Kanji mata ya ini. Mei. Hai, itu me ya. Jadi yang tidak. Hai, boleh lanjut lagi. Nomor 8 nih. Ini agak sama ya bentuknya, cuman agak beda. Ini masih bagian tubuh ya, juga sama yang kanji nomor 8. Hmm, hmm, Itu Mimi. Hai, betul. Mimi. Oh, berarti Purude Oyoguto Meiya Mimiga Itakuna Rimas. Hai, betul ya. Kurude oyoguto meya mimi ga itaku narimasu. Ini ada pola kalimat yang beberapa ya yang Minasan belum pelajari. Nanti Minasan pelajari. Jadi, kurude di kolam renang ketika ketika berenang di kolam renang, guru kolam renang ya, Oyogu berenang,
Oyoguto ketika berenang di kolam renang, mata dan telinga menjadi sakit gitu. Mata dan telinganya menjadi sakit. Itaku itu kata sifat i ya, jadi dari itai yang artinya sakit. Terus bertemu dengan narimas, jadinya bentuknya itaku narimas. Narimas itu pola ketika apa ya, artinya sih menjadi gitu ya, menjadi. Jadi kalau menyatu dengan kalimat yang lain, itaku narimas menjadi sakit. Jadi ketika Furu de Oyoguto, ketika berenang di kolam renang, me ya mimi ga itaku narimas. Mata dan telinga menjadi sakit. Kenapa dannya bukan pakai to, pakai ya? Kalau to itu dan kalau to itu hanya menjabarkan dua saja ya, kayak ini mata dan telinganya saja. Tapi kalau ya itu dannya tuh kayak menjabarkan ada selain mata dan telinga itu ada lagi gitu yang sakit. Ada lagi bagian lain yang sakit. Cuman emang gak dijelaskan secara detail, tapi kalau ya itu pas ada lagi selain mata dan telinga. Kalau pakai to itu benar-benar hanya mata dan telinga saja. Itu perbedaan penggunaan ya dan to walaupun artinya itu sama-sama dan gitu. Mungkin itu nanti bakal dipelajarin di bab-bab yang akan mendatang ya. Yang ada di sini. Hai, lanjut nomor 5 silakan. Ekino. Ek, Ekino. eh, Higashi. Hai, Higashi. eh ku, Guci. yang mana nih jadinya? Higashi Guci itu yang nomor 4. Sensei. Hai, betul ya nomor 4. Higashi Guci. Sensei ni Hai, betul. aimashita. Sensei-nya yang mana nih? Nomor 1, 2, 3, 4 nih. Sensei. Yang nomor 4. Hai, betul. Nomor 4 ya. Betul ya. Cara bacanya sensei gitu ya. Sensei. Walaupun memang panjang itu sensei. Bukan yang sensei atau sensei pakai ataupun sensei. Yang benar sensei. Hai, Eki no higashi guchi de sensei ni aimashita. Jadi bertemu dengan sensei Sensei. Pintu di pintu timur. hai, pintu timur yang ada di stasiun ya. Eki no higashi guchi de pintu timur stasiun. Hai, oke. Sudah nomor 5. Lanjut nomor 6. Nomor 6, sebentar saya masih nyari. Hai, silahkan. Kalau yang kotak itu hi kan ya? Kotak yang mana? Yang keduanya, huruf kedua. Oh, yang ini. Iya. Yang ini, maksudnya yang bagian ini. Iya itu i. Kanji ini ya kanji hari. Tapi kalau misalkan digabung sama kanji ini, cara bacanya jadi beda ya. Hmm. Hmm. Ini tuh kanji, artinya kanji
setiap hari ya. Masih ingat nggak setiap hari bahasa Jepangnya apa? Setiap Oh, hari. i- Boleh ulangi lagi? Putus-putus tadi. Mainichi. Hai, betul. Mainichi. Hmm, Nomor 2 ya. Boleh lanjut lagi? Mainichi Neru Maini. Terus itu Nani ya? Hai, Nanio. betul. Betul, Nani. Nanio shimasu ka? Hai. Mainichi neru mai ni nani wa shimasu ka? Setiap hari sebelum tidur, neru itu tidur ya. Mai itu sebelumnya. Jadi sebelum tidur, nani wa shimasu ka? Ngapain gitu ya? Kamu ngapain gitu sebelum tidur setiap hari? Gitu ya. Itu untuk nomor 6. Hai, untuk bagian ini yang nomor 7 terakhir, silahkan. Eh, Sengetsu. Hai, betul. Sengetsu. Berarti yang 4 Hai, Sengetsu itu eh ASI bukannya Sensei? hai betul. Asi. ASI nomor ASI ini Kegao Kegao Shitanode Su Suki Hai, betul. Suki wa dekimasen. Hai, oke. Ya. Jadi, sengetsu ashi ni kega o shita node suki wa dekimasen. Ini ski itu ski ya, bukan suki yang artinya suka. Tapi kalau suki katakanlah gini, terus ada strip kayak gini ya, berarti dibacanya panjang. Suki itu artinya ski ya, main ski. Hai. Jadi sengetsu bulan lalu asini kegao shita node karena gitu ya. Karena kakinya terluka, kiwa dekimasen nggak bisa bermain ski. Itu ya. Kega itu di sini artinya luka ya, kega luka. Terus shita node. Shita tuh bentuk ininya ya, bentuk futsu atau bentuk biasanya dari shimashita. Karena sudah terjadi kan pasti kalau terluka itu sudah terjadi jadinya pakai bentuk lampau gitu ya. Shita node. Karena pakai node, jadinya bukan shimashita tapi shita node. Node itu ini kayaknya pola kalimatnya emang pola kalimat yang bukan ini sih bukan dasar ya, tapi ini saya jelaskan aja gitu. Secara umumnya shita node ini tuh artinya karena gitu. Akibatnya misalkan penyebabnya itu luka, penyebabnya tuh karena terluka sehingga tidak bisa bermain gitu ya. Nggak bisa jadi Node itu menggambarkan kayak menjelaskan kenapa nggak bisa bermain ski karena terluka gitu. Node itu seperti itu cara penggunaannya. Ya. Ini memang bukan yang ada di sini sih ininya, bukan untuk dasar gitu ya. Tapi saya jelaskan aja sedikit. Hai itu ya, benar ini untuk nomor 7. Kita lanjut ya ke bagian 2. Kalau dari sini mungkin langsung aja semuanya saya yang iniin. Supa no migi ni honnya ga arimasu. Jadi ini kalau artinya itu di sebelah kanan supermarket itu. Honnya ga arimasu. Ada toko buku ya. Hong ya. Hong itu buku. Kalau ditambahin ya itu jadinya hong ya toko buku.
Kayak misalkan toko ikan jadinya sakanaya gitu. Toko sayuran jadinya yasaya. Jadi ya itu menggambarkan sebagai toko gitu ya. Hongya toko buku. Baik, migi. Migi nih. Kita cari, kalau di sini mungkin migi cari yang sama, yang mana gitu. Nah, yang mirip-mirip kan ada 3, 2, 1. Kita cari gitu ya. Yang di dalamnya, kalau ini kan kanji, ini untuk tomodachi ya, nomor 3. Ini 4 Mei. Kalau 2 itu hidari. 1 baru migi. Jadi yang benar itu ini ya, migi. Lanjut, hong ya. Hong. Nomor 1 tuh kanji ki ya, atau kanji pohon. Yang benar tuh nomor 3. Hong ya. Kalau ini nomor 4 itu kanji mirai ya, mas atau artinya masa depan. Pakai kanji ini. Kalau ini saya lupa kanjinya apa yang nomor 2. Lanjut, nomor 2. Ichibang usiro ni chichi ga tateimasu. Ichibang usiro. Nah, ichibang itu kalau misalkan berdiri sendiri, artinya kan ichibang nomor 1. Tapi kalau misalkan kayak gini, ichibang usiro, itu artinya yang paling belakang. Kalau misalkan ichibang mae, berarti yang paling depan. Kayak gitu ya. Penggunaan ichibang dengan usiro. Berarti ini yang paling belakang. Ichibang usiro ni chichi ga tateimasu. Eh, apa di paling belakang gitu. Bagian paling belakang ada ayah ya cici gak tataimas berdiri gitu ya. Tataimas. Tataimas itu dari tachimas. Tataimas berdiri. Usiro ya. Yang ini ya. 3. Kalau ini tuh kanji mae ya, mungkin kalian udah tahu, jadi gak mungkin apa ke rok belakangnya. Ini kanji yaku. Yaku tuh saya lupa artinya, kalau nggak salah berguna ya, kalau nggak salah. Kalau ini saya lupa kanjinya berempat apa. Lanjut, Cici pasti udah tahu ya yang nomor ini. Kalau nomor 1 ibu, 2 dan 3 ini saya juga lupa. Ini dia. Baik, gitu ya. Lanjut nomor 3. Ri sangwa ano asiga nagai hito desu. Jadi sebenarnya Risang merupakan orang yang kakinya panjang gitu ya. Asiga nagai hito desu. Asi tadi ya juga udah ya, yang ini. Ini asi. Yang ini. Kalau nomor 4 ini akai ya, artinya merah. Terus kalau nomor 2 itu hasiru. Ini artinya berlari. Kalau 1 udah tahu ya, ini kuci. Hito. Ini juga udah tahu ya, nomor 4. Ini kalau nomor 3 itu kanji artinya 8 ya. Ini kanji angka 8. Terus nomor 1 itu kanji masuk ya, hairu. Kalau ini udah pasti ini mah katakana. Jadi tidak termasuk. Baik, lanjut lagi. Maitsuki tomodachi ni tegami o kakimasu. Maitsuki setiap bulan. Jadi mai itu menggambarkan setiap ya, kayak mainichi setiap hari. Maishu setiap minggu, maitoshi setiap tahun. Ini maitsuki berarti setiap bulan. Tomodachi ni tegami o kakimasu. Menulis surat kepada teman. Maitsuki. Ya, ingat Kanjitsuki itu bulan, berarti kita tinggal iriin aja gitu ya. Pilih, lihat dari belakangnya dulu gitu. Ini kan gak mungkin ya yang nomor 3 karena ini hi. Terus baru lihat depannya. Nah, nomor 2 gak mungkin soalnya ini kaji haha. Berarti pilihannya tinggal nomor 1 dan
4. Itu nomor 1. Karena nomor 4 itu nggak ada ya. Kita belum pelajari nomor 4 ini kanji N berapa gitu. Ini cukup sulit. Lanjut tomodachi ya. Tomodachi itu nomor 2. Kayak gitu ya. Kalau nomor 3 itu ini tuh kanji kare itu kalau nggak salah ya, kare. Kalau nomor 1 dan 4, nomor 1 saya lupa, 4 ini itu Mei yang terkenal gitu ya, Mei-nya tadi yang pakai Mei dari na-nya namanya. Ini Mei-nya tuh yu-nya pakai kanji ini ya. Ini. Gitu. Hai, kita lanjut lagi. Ototo wa Yuki ga Futahini umaremashita. Jadi Ototo itu adik laki-laki, lahir ya umaremashita, lahir pada saat eh, turun salju atau pada saat hujan salju gitu ya. Yuki ga Futa, turun salju. Jadi adik laki-laki saya lahir pada hari di mana turun salju gitu. Jadi kalau misalkan turun hujan gitu ya, atau misalkan hujan salju atau turun salju itu pakainya furimas ya, furimas. Kayak misalkan turun hujan jadinya amega furimas. Ini futa tuh bentuknya dari furimasta bentuk lampau. Tapi karena dijadikan bentuk apa ya, bentuk futsu atau bentuk biasa, karena ini menyatu sama ini, sama futa hi, yukiga futahi, hari di mana salju turun gitu, artinya kayak gitu. Hai, ini hi ya, udah tahu ya mungkin yang mana. Yang nomor 3. Kalau nomor 2 Mei, nomor 1 itu hi ya, api. Walaupun sama ya hi ini, tapi ini artinya hi api. Kalau nomor 3 hi hari. Kalau nomor 4 itu artinya kanji miru ya, melihat. Umare masita. Tuh pakai yang ini ya. Kanji ini tuh bisa ada 2 ya, bisa umare masita atau bisa ikiru. Ikiru hidup, umare lahir. Hai, gitu ya. Lanjut nomor 6. Ashita no party ni otoko no hito wa nani shimasu ka? Gitu ya. Pada pesta besok gitu ya. Pada pesta besok hari, otoko no hito wa nani shimasu ka? Otoko no hito gitu ya. Laki-lakinya yang datang berapa orang gitu. Nanin kimaskah? Nanin itu berapa orang gitu ya. Kimas datang. Jadi berapa orang yang datang. Otoko no hito wa nanin kimaskah? Laki-lakinya yang datang berapa orang. Langsung sini ya otoko. Ini yang ketiga ya. Kalau 1 itu ona, 2 ko aja. Kalau 4 cici. Nanin. Berapa orang ya? Yang 4 ya. Kalau ini jadinya ini bukan nanin tapi ini nanhachi jadinya. Karena ini yang kanji 8 ya, hachi. Terus ini juga ini tuh kanji bukan kanji mura apa kanji tsuke ya, saya lupa. Menyebutkan itu. Terus ini juga walaupun agak mirip ya, kayak nah ini tapi bukan ya, ini nggak ada pinggir yang belah sininya. Jadi hati-hati ke terkecoh. Lanjut kita ke yang nomor terakhir ya. Gakusei wa chikara ga arimasu kara isu o motte ite moraimashou. Gakusei wa chikara ga arimasu kara. Kara itu karena murid memiliki kekuatan, memiliki tenaga, begini lebihnya. Karena para murid
memiliki kekuatan, memiliki tenaga. Isu o motte ite moraimasho. Jadi ini mari ini ya isu o motte ite moraimasho. Ya, mari membawakan kursi gitu. Isu o motte ite moraimasho. Kan masho itu ajakan ya. Jadi mari motte ini tuh dari motte ikimas ya. Motte ikimas itu motte ikimas, mottenya tuh dari mochimas membawa, ikimasnya pergi. Motte ite jadi pergi membawa. Isu o motte ite moraimasho. Moraimasho. Mari gitu. Apa namanya? Moraimasho. Kayak bentar. Moraimasho. Motte ite moraimasho. Oh, jadi mari mendapatkan kursi yang dibawa. Jadi mari bentar. Isu o motte ite moraimasho. Bentar ya, mohon maaf. Isu o motte ite moraimasho. Mari jadi kayak lebih apa ya? Meraih masuk. Bentar. Saya ini agak lupa ya, mohon maaf. Isu o motte motte isu o motte meraih masuk. Oh, jadi kayak menawarkan diri ya. Isu o motte meraih masuk. Jadi aku aja gitu yang membawa pergi kursi tersebut gitu. Oh, motte. Jadi karena para murid memiliki tenaga, jadi biarkan mereka yang pergi membawa kursi tersebut. Gitu. Hai, itu intinya ya artinya. Gakusei, ya ini dari gaku sama sei. Sei-nya itu udah sei kanji ikiru atau umareru, gitu ya. Jadi udah pasti yang ini. Gakusei. Gakunya dari gakko yang di depannya ya. Gakusei. Lanjut Chikara yang ini. Kayak yang mirip huruf katakana K ya. Ini tapi kanji Chikara. Oke, gitu ya untuk penjelasannya. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Mau nanya yang awal-awal tadi aja, Sensei. Yang mana? Yang hito itu dipakainya cuman kalau satu orang ya? Yang mana ya? Yang tadi tuh jadinya pakai kanji apa ya, rei atau sebentar. Hito. Kalau iya sih sebenarnya kalau itu untuk satu orang gitu. Hito, tapi hito sendiri kan artinya orang ya. Kalau misalkan untuk penyebutan gitu ya, satu orang, dua orang dan sebagainya itu hitori futari. Terus kalau tiga orang sangmin, empat orang yongmin dan sebagainya kayak gitu. Tadi tuh pakai kanji yang mei. Ya, oh yang Mei itu gimana? Gimana ya? Oh yang ini mungkinnya yang pengisian yang ini. Nah, ya yang ini. Oh hai. Nah kalau Mei itu kayak buat apa sih? Apa ya? Kayak kita tuh sebagai tamu gitu. Kalau misalkan kita ke restoran, ke hotel, dan sebagainya kan itu kita sebagai tamu. Nah, nanti Yeah. biasanya kan ditanyakan gitu, untuk berapa orang, misalkan mau pesan kamar, atau misalkan nanti tempat duduknya untuk berapa orang. Nah, kita di situ menjawabnya bukan untuk 6 orang, tapi bukan pakai kanji yang hito, pakai mei. Jadi bukan rokunin, tapi rokumei.
Ini khusus digunakan untuk pada saat-saat kayak gitu ya, pada saat kita berkunjung ke hotel atau ke restoran dan tempat-tempat yang persis kayak gitu gitu. Pakainya Mei, khusus untuk itu yang Mei. Oke, Sensei. Oke, gitu ya. Itu penggunaan Mei. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini ke bab 7. Ini kayaknya kita mempelajari kanji ada hewan gitu ya. Dan kalau ini beda, ini bukan hewan ya, 6 sampai 10. Ini macam lainnya. Hai, seperti biasa ya di halaman awal gitu. Ada ini ya, apa mencocokkan yang lihat di contohnya ya, ini nomor 3 itu sakana ya, ikan ini kanji sakana. Di pinggirnya juga ada gambar ikan ya. Ini jadi kanji sakana. Ini sebentar yang masuk. Yang ini. Hai, ya. Mari kita coba dari nomor 1. Kira-kira ini kanji apa ya nomor 1? Ushi. Usi. Hai, betul ya. Kelihatan dari gambarnya ini. Ini kanji sushi ya. Artinya sapi. Ya, ini pakai kanji ini. Di pinggirnya juga kelihatannya ada gambar muka sapinya. Baik, lanjut nomor 2. Kira-kira kanji apa ya ini? Uma. Uma. Hai, betul. Uma. Artinya kuda ya. Uma. Agak repot ya sebenarnya ini penulisan kanjinya. Nomor 3 udah ya, sakana. Lanjut nomor 4. Kira-kira apa ya? Kai. Hai, betul. Hai. Artinya kerang ya. Kai. Kai. Kerang. Nah, mungkin ini mirip-mirip dengan kanji kaimono yang artinya belanja atau berbelanja. Tapi kalau kaimono tuh di atasnya ada kayak gininya ya. Ya gini. Sebenarnya kayaknya kurang ke tengah deh. Harusnya lebih tengah lagi. Ada pokoknya ada yang kayak gininya itu kaimono. Tapi kalau kayak gini aja nggak ada atapnya gitu. Itu baru kanji kai. Nah, kenapa kaimono pakai kanji kerang bawahnya? Karena kalau nggak salah itu pembentukannya dulu kalau pas belanja mereka membayarnya tuh pakai kerang, apa buat ganti mata uangnya pakai kerang. Jadi makanya kanjinya yang bawahnya tuh pakai kanji kai atau kerang gitu. Baik, lanjut nomor 5 ini ya. Kanji apa? Ame. Hai, betul ya. Ame. Ini tinggal sisa 1. Ini ame. Hujan ya. Hati-hati ya, ame tuh ada 2 sebenarnya. Ada yang artinya hujan, ada yang artinya ame permen. Nah, itu saya di chat ya, coba ketik itu kanji ame permen. Itu sama-sama dibaca ame. Jadi ada 2, ame hujan dan ame permen. Hai, kita lanjut ya. Yang selanjutnya ini contohnya ada go gitu ya. Atau di sini sore hari. Nah, hati-hati ya, ini juga kebalik sama kanji usi. Kalau kanji usi itu yang atasnya tuh nembus ya. Ininya tuh nembus gitu sampai ke atas yang garis tengahnya. Tapi kalau kanji go itu cuman berhenti sampai ini aja gitu. Jadi nggak sampai nembus ke atas. Itu perbedaannya. Baik, langsung aja mungkin yang nomor 6. Kira-kira ini kanji apa ya? Tebak aja ya. Kanji apa? Kira-kira kalau dilihat dari pembentukan gambarnya.
Kira Heaven. apa ya? Hai, betul. Betul ya. Teng. Thank. Artinya Thank. itu ya eh, surga gitu ya. Itu kanji surga. Teng. Ini gak tahu kenapa ya ini ada atas terus sama orang gitu ya. Orang kayak lagi ngangkat sesuatu gitu di atasnya. Entah kenapa jadi surga. Tapi mungkin ada penjelasannya. Kayak gitu ya. Ini tuh tank tapi untuk kalau surga lebih lengkapnya itu bahasa Jepangnya tank tank Goku ya. Tank Goku itu surga. Gokunya tuh dari Goku kanji negara yang kuning itu. Tank Goku itu surga. Lanjut nomor 7. Kira-kira apa ya? Ki. Hai, betul ya. Ki. Udara. Ya, dilihat dari sini. Mungkin ini kayak nasi, terus kayak asap-asapnya gitu ya, yang masih panas, masih ngebul, itu jadi udaranya. Jadi berbentuklah kanji ki ini ya, udara. Lanjut nomor 8. Kira-kira kanji apa ya? Kuruma. Hai, betul. Kuruma. Ya, mobil. Itu ya, ini kayak terbentuk dari apa ya? Mungkin mesinnya kah? Ya, jadi itu kuruma mobil. Lanjut yang terakhir, berarti ini kanji. Mon. Mong. Hai, betul. Mong. Ya, yang artinya gerbang ya. Ini juga bisa dilihat dari gambarnya ya. Yang ininya ini seperti gambar gerbang mall. Gerbang. Hai gitu ya. Jadi itu kanji-kanji yang akan dipelajari di bab ini. Kita langsung selanjutnya ke pembahasan ya. Kanji masing-masing kanji. Yang pertama itu ada ushi atau sapi ya. Untuk cara bacanya itu ada ushi atau gyu ya. Contoh penggunaan kosakatanya. Jadi ya ushi sapi udah. Terus ada suigyu. Ya, suigyu. Artinya banteng ya. Ini suinya tuh dari kanji mizu ya atau air. Pakai gyu sapi banteng. Terus ada gyu niku. Ini daging ya dagingnya daging sapi. Itu gyu niku. Nikunya sendiri itu artinya daging. Lanjut gyu nyu. Ini susu ya susu sapi. Nah ini untuk apa namanya naritachi atau pembentukan ininya Ushino Atamato Tsunono gitu ya. Jadi gambar Atamato kepala, kepala sapi, Tsunono itu tanduk ya. Jadi gambar kepala sapi dan tanduknya. Sapi. Untuk penulisannya itu ada 4. Mungkin saya bisa kasih lihat di sini sebentar ya. Ini udah kelihatan belum? Binatang. Sudah. Udah, Sensei. Oke, ini penulisan ini ya. eh, apa namanya? Kanji sapi. Ya. Ini ada empat coretan. Yang pertama dari pinggirnya dulu ya, terus yang garis kedua ke sini, terus baru tengahnya. Baik gitu ya, cara penulisannya ini urutannya juga seperti ini ya. Dari yang pinggirnya dulu, terus baru garis tengah yang bawahnya, baru yang tengah ke bawahnya. Baik, itu untuk cara penulisannya ya. Minasang harap diingat baik-baik. Lanjut mungkin ya. Nah, ini
apa ya, semacam naritachinya atau asal mula terbentuknya kanji sapi ya mungkin. Ini ya, lucu ya muka sapinya. Ini kayak semacam gambaran aja. Minasang biar apa sih naritachi ini juga salah satu kayak cara menghafal kanji biar lebih gampang ya. Apalagi memakai gambar, kayaknya lebih mudah gitu. Untuk ini ya. Dari sapi terus berubah jadi kanji sapi gitu ya. Yang memiliki tanduk. Udah kayak gitu. Hai, gitu mungkin ya. Kita lanjut lagi ke kanji selanjutnya. Bentar deh. Nah, ini udah kelihatan kan ya ke PDF yang tadi lagi. Ya, Sensei, udah balik ke PDF. Hai, oke. Lanjut lagi kita kanji uma atau kanji kuda ya. Ini mungkin yang agak rumit ya cara penulisannya. Untuk cara bacanya itu ada dua, ada uma sama ada ba ya. Nah, ba. Untuk contoh penggunaan kosakatanya itu yang pertama ada uma ya tadi kursi kuda. Terus ada basya ya, basya. Basya. Baknya dari kanji kuda, sa-nya ini dari kanji kuruma ya. Yang tadi artinya kuruma tuh artinya mobil ya. Jadi basya itu kayak semacam gerobak gitu kali ya, tapi mungkin bisa jadi gerobaknya yang ditarik sama kuda gitu. Basya. Terus ini ada Toraino Mokuba. Apa ya ini? Toraino Mokuba. Mokunya tuh dari kanji ini ya. Ki yang punya pohon bisa juga dibaca moku. Oh, ini apa namanya? Mokuba. Mokuba tuh kuda kuda yang terbuat dari kuda kayu atau kuda goyang. Mungkin minasan tahu kan ya mainan yang anak-anak yang biasa dinaikin, yang kuda-kudaan gitu yang terbuat dari kayu yang goyang-goyang gitu. Itu itu ya, Raino Mukuba namanya kalau dia dalam bahasa Jepang. Di itu. Lanjut itu ada Yoba. Yoba. Itu ini ya, berkuda ya artinya. Yoba, berkuda atau menunggang kuda. Jo-nya itu dari kanji ini ya, dari kanji norimas yang artinya naik ya, menaiki. Terus kalau digabung sama kanji uma, kuda jadi joba. Jadi berkuda atau menaiki kuda. Gitu ya. Coba kita lihat ke ininya ya. Nah, untuk penulisannya nih ya. Ini ada 10 ya, 10 coretan dari pertama awal gitu ya. Ini emang agak cukup repot sebenarnya, agak rumit. Salah satu kanji yang agak rumit. Dari sini ke sini terus ke bawah, baru yang samping-sampingnya gitu. Baru yang bawah ini ya. Ini mungkin yang bawah ini yang ada 4 ini mungkin melambangkan sebagai kakinya kuda kali ya, kakinya kuda. Terus yang ini yang agak melengkung ini melambangkan sebagai apa namanya ekornya kuda gitu ya. Tuh minasang biar bisa cara menghafalkan kanjinya seperti itu. Di ini penulisan kanji uma atau kuda ya.
Ya, dari pinggir yang dulu yang ini, terus baru garis yang atas, baru garis yang tengah, garis 2, 3, terus ekornya, baru kakinya ya, dari yang paling luar sampai ke paling dalam. Oke, gitu ya untuk ininya. Terus untuk naritachinya, ya, ini ngegerak ya. Bentar. Bentar. Yang penting gini aja. Hai, ini ya, tadi. Ini kuda itu ya tadi. Jadi ini kayak kuda sedang berlari gitu ya, menggambarkannya. Yang di bawah-bawahnya tuh kakinya, terus yang tadi melengkung itu ini jadi kayak ininya ya, ekornya gitu. Itu untuk pembentukan kanji asal mula gitu ya, kanji kuda atau uma. Oke, itu ya kita lanjut lagi. Kanji kuda udah, lanjut kita ke sakana ikan. Sakana. Cara bacanya ada dua, ada sakana sama ada gyo. Sakana, gyo. Gitu ya. Untuk contoh kosakatanya, ya yang pertama ada sakana ikan, yang kedua ada king gyo. King gyo itu ikan emas ya. Kan king sendiri ini kanji emas ya, king itu emas, jadi king gyo ikan emas. Terus lanjut ada ninggyo. Ninggyo itu ini ya, mermaid, duyung gitu ya. Di duyung, king gyo. Kok king gyo, ninggyo. Ninggyo. Tapi hati-hati kalau misalkan ini tuh kalau ninggyo kayak gini tuh mermaid. Tapi kalau ninggyo ada ninggyo gitu ya. Ini ninggyo ini itu artinya ini tuh boneka ya. Ninggyo, doll. Jadi hati-hati. Kalau ninggyo yang cara bacanya pendek itu artinya mermaid. Kalau ninggyo yang ada u-nya tuh artinya boneka. Untuk kanjinya sendiri kayak gini. Ninggyo. Ya, ini tuh dari kanji hito atau kanji orang. Terus ini kanji katachi, bentuk yang artinya bentuk ya. Jadi ini secara harfiah sih artinya bentuk yang menyerupai orang ya, boneka gitu artinya. Jadi ini ningyo. Kalau ini ningyo biasa gitu ya. Ini hati coba. Oke, tadi udah ya cara contoh kata-katanya. Untuk notasinya kayak gini ya dari maaf, dari ikan gitu ya. Sakana no gambar ikan gitu ya. Ini yang atas mungkin menggambarkan sebagai kepalanya, yang ini sebagai siripnya ya. Untuk coretannya ada 11. Kita lihat yang ini lagi. Cara penulisannya. Kayak gini ya. Sakana. Dari pinggir atas. Ini. Terus ini yang kanji tengahnya. Itu kanji. Masih ingat kan? Minasang kanji sawah atau tak dibacanya ya. Terus baru kan bawahnya ini yang garis 4 gitu ya. Melambangkan sebagai siripnya. Yang atas kepalanya, terus yang tengah itu badannya, yang belakang, yang paling bawah, yang empat itu siripnya. Jadi itu kan ini kanji, akan ya penulisannya ada 11 coretan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi itu cara penulisan kanji sakana. Lanjut ke ini ya, haritasinya ya. Dari ikan ya. Ini gambar ikan. Baik, berubah jadi kanji sakana gitu ya. Jadi setiap kanji itu pasti ada kayak gini ya, naritachi atau pembentukan asal muasal kanji itu terbentuk. Hai gitu ya, itu untuk kanji sakana. Kita lanjut lagi. Mungkin satu lagi aja ya. Ya, ini yang terakhir, kai. Yang kerang ya. Kai ini cara bacanya juga cuman ada satu kai doang gitu ya. Ini juga kai no e. Naritachinya itu gambar kerang. Terus contoh kesehatannya juga ada dua ya di sini. Kai tadi ya, udah kerang. Terus kai ini kai gara. Kai gara. Kai gara itu ya sih masih sama-sama kerang ya. Bentar, saya juga nggak tahu bedanya apa. Nanti saya cari deh. Kai sama kai gara. Shellfish ya. Mungkin kulit kerangnya kali ya Sensei kalau shell aja. Kalau arti shell Oh, kelihatannya iya, sih. iya. Bisa jadi sih, bisa jadi ya. Kai itu kerang secara keseluruhannya ya sama yang ininya. Kalau ini kulitnya ya, bisa-bisa. Kai kayak gitu mungkin ya untuk contoh kosakatanya ada kai, kai gara gitu ya. Untuk ini ya penulisannya itu ada 7 coretan ya di sini 7. Kita lihat di ininya lagi. Kalau ininya sih sama ya kayak kanji me. Atasnya kayak mirip kanji me. Cuman kayak apa ya dipakein kaki aja gitu. Bawahnya 2 kaki. Jadi sebenarnya kanji itu mudah sih kalau misalkan Minasang tahu apa aja gitu. Kalau misalkan kajime gini aja gitu. Oh kalau mau misalkan jadi kanji kerang tinggal ditamain aja di bawahnya gitu. Ditambahin kaki kayak gini gitu. Itu. Itu untuk tulisannya ya atasnya kanji. Ini mata namain kaki. Ini ada 7 coretan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kerang. Oke, kita lihat naritachinya ini ya. Ini kerang tuh. Ini berasa ini bukan kupu-kupu ya. Kayak kupu-kupu saya juga tadi kiranya kupu-kupu. Tapi ini kerang yang apa ya? Kayak kerang yang kebuka gitu jadi 2 gitu ya. Kerang yang jadi kebuka jadi 2. Terus habis itu menutup gitu ya si kerangnya tuh. Lalu berubah saja jadi terbentuklah kanji kai atau kerang. Kayak gitu ya. Itu untuk kanji kai. Hai gitu ya. Mungkin sampai sini dulu saja mungkin ya. Karena sudah jam segini, ini juga masih banyak. Tapi sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
tentang kanji-kanji yang sudah pelajari atau kanji-kanji sebelumnya juga boleh. Belum ada ya, kalau misalkan belum ada, kita sudah saja sampai sini.